Alkisah, pada zaman dahulu kala terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk dan bila berlebih akan dijual ke pasar. Pada suatu hari sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasaknya untuk dijadikan lauk pauk. Tak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. "Ikan yang aneh," gumamnya. Seumur hidupnya, Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan yang sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya itu, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya. Ia hanya berdiri tak percaya dengan bola mata membulat serta mulut melongo. "Tuan," kata perempuan cantik jelmaan dari ikan kuning itu, "aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan menjadi bentuk dan menyerupai apa saja yang memegang dan menyentuhku. Karena Tuhan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan." Toba lantas memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lalu berniat untuk memperistri Putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanya Toba setelah pembicaraannya beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia juga untuk memenuhi satu syarat yang akan aku ajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu, pastikan Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-sekali Tuan menyebut bila aku adalah seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan." "Baiklah, aku akan menutup dengan rapat rahasia ini. Rahasia ini akan hanya kita ketahui berdua saja," kata Toba. Toba dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-hari hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang bekerja di ladang. Bahkan hanya sekedar untuk mengantar makan dan minum ayahnya saja, Samosir seringkali menolak bila diminta. Kian hari kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apa yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki sifat makan yang sangat besar. Jatah makanan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu.
Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut meski dengan wajah yang muram dan bersungut-sungut. Samosir pun membawa makanan dan minuman tersebut menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya itu. Makanan itu tidak dihabiskannya semua, hanya disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ladang. Saat telah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu kepada ayahnya. Toba yang sudah sangat lapar karena bekerja keras sejak pagi langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Ketika membukanya, terperanjatlah Toba ketika melihat makanan siang untuknya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos, seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi tiba-tiba di jalan aku merasa lapar, ayah. Maka dari itu jatah makanan dan minuman ayah itu sudah kumakan sebagian. Tetapi tidak semua kuhabiskan, bukan ya? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah." "Dasar anak yang tidak tahu diuntung," makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika kian meninggi. Serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya, umpatan Toba pun seketika itu meluncur. "Dasar kau, anak keturunan ikan!" Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat langsung berlari menuju rumah sembari menangis. Pada saat sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya yang menyebutnya bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir sangat sedih. Tak disangka suaminya yang sangat ia sayangi telah melanggar sumpahnya untuk tidak menyebut bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tak berserang lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam hitungan sekejap, ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan Samosir dan ibunya tiba-tiba menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air yang disemburkan keluar seakan tiada berhenti. Semakin lama, tak semakin berkurang semburan air itu, malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut dengan Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di tengah Danau Toba disebut dengan Pulau Samosir sebagai penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, jadilah orang yang mampu memegang rahasia walau keadaan emosi, rahasia harus tetap dijaga. Yang kedua, jadilah anak yang rajin yang selalu membantu kedua orang tua. Yang ketiga, bagi ayah, walaupun keadaan emosi, tahan amarah jika berhadapan dengan anak. Jika cerita rakyat ini menarik perhatianmu, bantu admin untuk terus bercerita dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Admin ucapkan terima kasih.